Bab 1671 Rookie Kota. Ia memenangkan, pemimpin persekutuan kita luar biasa. Ketika tim Zero Wing menyaksikan Shadows of Trial diarai sihir secara bertahap memudar, mereka tidak bisa mempercayai mata mereka. Pertempuran yang baru saja terjadi telah membuat mereka kewalahan secara mental. Jika mereka terganggu selama sepersekian detik, mereka akan merindukan Si Feng instan. Dan Shadows telah bentrok. Atribut dasar kedua belah pihak sangat tinggi, dan mereka bisa berbenturan beberapa kali dalam sekejap yang diperlukan untuk berkedip. Beberapa lusin murid White Tiger Dojo yang telah bergabung dengan tim di lantai 3 benar-benar tercengang. Mereka telah menyaksikan banyak pertempuran ahli di masa lalu dan bahkan bertarung dengan para ahli di Battle Arena. Tetapi jika mereka harus memberi peringkat pada para ahli mereka telah melihat demikian jauh, pemain di depan mereka pasti akan berada di peringkat teratas. Ini sudah berakhir. Si Feng menghela nafas lega begitu pertempuran berakhir. Dia tidak mengira tes peringkat Asura akan sangat sulit, jika bukan karena pencerahan tentang Realms of Truth, yang memungkinkannya menggunakan tubuhnya lebih besar dan segala sesuatu di sekitarnya, termasuk lawan-lawannya, Shadows of Trial akan mengalahkannya. Namun, pengalaman ini telah mengajarkan Si Feng satu hal. Selain meningkatkan di Realms of Renmen, yang berfokus pada satu indera dan kontrol fisik, sangat penting bahwa pemain mendaki Realms of Truth. Realms of Renmen mirip dengan tubuh. Ketika seseorang menjadi secara fisik lebih kuat, mereka bisa mengerahkan lebih banyak kekuatan. Namun, Realms of Truth seperti senjata. Meskipun seseorang dapat mengandalkan kekuatan fisik untuk menimbulkan ancaman, ada batasan seberapa besar ancaman yang akan mereka hadapi, tetapi jika orang itu diberi senjata untuk melengkapi kekuatan mereka, mereka bisa menimbulkan ancaman yang lebih besar. Secara alami, semakin baik senjata yang digunakan, semakin banyak kekuatan yang bisa mereka tunjukkan. Ini juga mengapa para ahli yang belum mencapai alam Renmen berada kadang-kadang mampu mengalahkan ahli Realm Renmen dengan pertempuran mereka. Teknik tempur memanfaatkan prinsip-prinsip alam kebenaran. Tampaknya kita perlu meningkatkan keakraban semua orang dengan Realms of Truth. Di masa depan, Si Feng berpikir sendiri. Ada batas seberapa cepat seseorang dapat mencapai Realms of Renmen yang lebih tinggi, dan mencapai Realms of Truth yang lebih tinggi tidak akan berkonflik dengan pertumbuhan pemain. Di alam Renmen, bahkan, kedua kerajaan bahkan akan saling melengkapi, membantu satu meningkatkan kekuatan tempur mereka jauh lebih cepat. Hanya, memperkenalkan semua orang ke alam kebenaran tidak akan mudah. Pertama, dia membutuhkan tempat pelatihan yang tepat. Jelaslah bahwa baik arena pertempuran maupun Koloseum Ilahi tidak dapat memberikan keuntungan yang serupa dengan tes Rinnebeck. Tanpa tempat latihan seperti itu, para pemain tidak akan dapat memahami prinsip-prinsip alam kebenaran terlepas dari berapa kali dia menjelaskannya. Selain itu, memahami teori dan mempraktikkan teori tersebut adalah dua hal yang berbeda. Tunggu, itu tidak benar. Ada satu. Tiba-tiba, Si Feng mengingat menara putih di kota hilang. Sementara menara putih tampak seperti perangkat yang dirancang untuk membantu pemain meningkatkan standar tempur mereka dan mendapatkan rasa yang lebih baik untuk alam Renmen, itu benar-benar beroperasi sangat mirip dengan tes Rinnebeck. Oleh karena itu, Si Feng harus dapat menggunakan menara untuk membantu para pemainnya memahami Realms of Truth. Selain itu, pengetahuan Dewa Domain tidak pernah menyebutkan Realms of Renmen, hanya Realms of Truth. Semakin Si Feng memikirkannya, semakin dia merasa bahwa menara putih itu adalah perangkat pelatihan yang sesuai untuk membantu pemain memahami Realms of Truth. Tanah suci untuk dilatih di alam kebenaran, ya, Si Feng sudah mulai menyerah. Di kota hilang, bersiap untuk menerima hukuman sistem, tetapi sekarang, keinginannya untuk mengamankan kota telah dihidupkan kembali. Tidak heran mengapa pencarian untuk mendapatkan kota yang hilang begitu sulit. Jadi, inilah sebabnya. Melatih pemahaman seseorang tentang alam Renmen sudah sejak lama menjadi umum di dunia game virtual. Berbagai super guild sudah ada menyelesaikan sistem pelatihan untuk hal itu, sementara persekutuan tingkat super memiliki sistem parsial, namun, tidak satupun dari guild ini yang memiliki sistem pelatihan untuk Realms of Truth. Mereka kemungkinan besar bahkan tidak tahu bagaimana melatih genggaman pemain. Dari Realms of Truth, jika dia bisa mengamankan kota yang hilang, dia akan memiliki tanah suci bagi para pemain untuk fokus alam kebenaran. Dengan bantuan menara putih, pemain tidak akan melakukannya. Membuang-buang waktu di kegelapan seperti entropi senyum dari aliansi kebebasan dan bisa memahami alam kebenaran dengan efisiensi yang jauh lebih besar. Dengan kota hilangnya kawasan hilangnya tulang yang menaungi alat yang sakral, wajar saja jika pencarian untuk mendapatkannya akan menjadi sangat gila. Saat Si Feng mencoba mencari cara untuk menyelesaikan pencarian sarang iblis, dia mendengar suara pemberitahuan sistem. Sistem, selamat, kamu adalah pemain pertama yang menyelesaikan tes masuk Asura Rank. Menghadiahkan 3.000 poin kontribusi kota primordial dan 1 lambang kota rookie kota primordial. Petualang muda, selamat atas lulus ujian. Sebagai individu pertama yang di surga untuk lulus ujian peringkat Asura, emblem rookie kota ini milik kamu. Manfaatkan itu dengan baik. Siapa tahu, bahkan mungkin bisa membantu kamu tingkatkan lebih jauh dalam Primordial City, kata Tirol setelah muncul di hadapan Si Feng. Dia kemudian mengeluarkan lambang perak dalam bentuk bulan sabit.
meliputi matahari dan menyerahkannya ke Si Feng. Begitu lambang muncul, mana di sekitarnya tertarik ke arah dan melingkari lambang. Emblem pemula kota, setelah pulih dari keterkejutannya atas 3.000 poin kontribusi tambahan, Si Feng memberi lambang penasaran. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar item ini. Berdasarkan nada Tirol ketika dia menyebutkannya, itu seharusnya luar biasa. Segera, Si Feng mencoba untuk memeriksa panel atribut lambang. Emblem City Rookie, peringkat Dark Gold. Emblem of Honor City Primordial. Saat dipakai, pengguna akan menikmati otoritas petualang perunggu di kota primordial. Selain itu, pengguna dapat berteleportasi ke kota primordial dari lokasi manapun. Cooldown, 2 hari alami, 96 jam. Pembatasan pengguna, Ye Feng. Luar biasa, itu memberi aku otoritas petualang perunggu, bukan kelelawar. Tidak heran mengapa dia mengatakan kepada aku untuk memanfaatkannya. Si Feng sangat gembira saat dia menatap di City Rookie Emblem. Pada titik ini, istilah petualang perunggu masih asing bagi para pemain domain dewa. Ini karena gelar itu unik untuk Primordial City. Petualang perunggu di kota primordial setara dengan bangsawan di kota-kota NPC. Hanya, karena para dewa kuno telah secara khusus menciptakan kota primordial untuk para petualang, jajaran bangsawan tidak ada di dalam temboknya. Sebaliknya, peringkat khusus diberikan kepada para petualang berdasarkan kontribusi mereka ke kota. Peringkat yang tersedia termasuk petualang umum, petualang perunggu, petualang perak, dan petualang emas. Setiap peringkat berikutnya menikmati wewenang dan perawatan yang lebih besar di kota primordial daripada yang terakhir. Namun, itu sangat sulit bagi pemain untuk naik peringkat karena mereka tidak berdasarkan poin kontribusi kota primordial. Sebaliknya, mereka ditentukan oleh poin kehormatan kota primordial seseorang. Seseorang harus mendapatkan 1.000 poin kehormatan hanya untuk menjadi petualang perunggu. Selain itu, pemain akan beruntung menerima 1 honor poin bahkan setelahnya. Menyelesaikan pencarian peringkat tinggi di kota. Jika pemain ingin mendapat lebih dari bahwa per pencarian, mereka harus menyelesaikan Cast Trial City Primordial yang sangat menantang. Sayangnya, gagal menyelesaikan persidangan, mengakibatkan hukuman mati yang luar biasa parah. Di masa lalu, sebagian besar pemain memilih metode yang aman dan andal. Menyelesaikan pencarian peringkat tinggi untuk mengumpulkan poin kehormatan daripada menantang Cast Trial City Primordial. Karena itu, sangat sedikit pemain yang menjadi petualang perunggu, apalagi petualang perak atau emas. Bahkan setelah 10 tahun di domain dewa, Si Feng belum pernah mendengar seseorang menjadi petualang emas. Sementara itu, petualang perunggu tidak hanya akan menikmati diskon 10% untuk semua pengeluaran yang membutuhkan poin kontribusi kota primordial, tetapi mereka juga dapatkan untuk menikmati manfaat lain yang tidak bisa diakses Common Adventures. Salah satu contohnya adalah fungsi teleportasi planar, yang memungkinkan pemain untuk melakukan perjalanan ke berbagai pesawat tinggi. Bukan saja monster High Planet jauh lebih kuat, tetapi mereka juga menjatuhkan jarahan yang jauh lebih baik. Itu juga mungkin untuk mendapatkan sumber daya yang unik. Hanya saja, berteleportasi ke pesawat yang lebih tinggi itu mahal, dengan biaya 1.000 poin kontribusi per teleportasi. Jika pemain mati di pesawat tinggi ini, mereka akan diteleportasi kembali ke kota primordial secara instan. Tanpa kekuatan dan persiapan yang berhasil, hanya orang bodoh yang akan menggiling di pesawat tinggi ini. Kanan, masih ada pesawat tinggi, mata Si Feng tiba-tiba berbinar. Pemain lain mungkin tidak tahu di mana harus mengamankan sejumlah besar Darkness Stone, tapi dia tahu. Namun, dia tidak memiliki sarana untuk mencapai lokasi-lokasi ini, tetapi sekarang, dia melakukannya. Si Feng segera menginstruksikan timnya untuk menantang tes masuk dan memberitahu mereka apa yang harus dilakukan begitu mereka memasuki kota primordial. Sementara itu, ia berjalan, dengan bantuan Tirol, ke kota. Ketika Si Feng tiba di kota primordial, setiap pemain dalam Primordial Divine Ruin menerima pemberitahuan sistem tentang hal itu. Bab 1672 Seven Luminaries Temple. Banyak pemain masih bertarung di Primordial Divine Ruin, dan berbagai kekuatan super di lantai 4 sedang bersiap untuk menyerang Frost Flame yang berkepala 2, naga bumi berkepala 2. Namun, sebelum mereka bisa mulai, mereka mendengar suara renyah dari sistem. Pengumuman Primordial Divine Ruin Regen System, seorang pemain telah berhasil memasuki Primordial City. Mulai sekarang dan seterusnya, setelah 500 pemain memasuki kota primordial, kesulitan ujian masuk akan meningkat sebesar 30%. Setelah 1.000 pemain memasuki kota primordial, kesulitan akan meningkat sebesar 50%. Hitung ulang sekali sehari. Pengumuman sistem diulang 3 kali, pesannya menjadi tertanam dalam pikiran semua orang. Bagaimana Zero Wing bisa masuk ke kota primordial begitu cepat? Setelah pemain ke-500, kesulitan untuk memasuki kota primordial akan meningkat. Eselon atas dari berbagai kekuatan super yang tertahan di lantai 4 mengungkapkan ekspresi muram setelah mendengarkan pemberitahuan sistem. Berdasarkan pemberitahuan sistem, mereka menemukan bahwa Primordial City tidak memiliki batas masuk. Pemain hanya perlu lulus ujian untuk memasuki kota legendaris. Namun, sebanyak 800 anggota Zero Wing telah melanjutkan ke lantai 5 Primordial Divine Ruin. Jika tes masuk tidak terlalu sulit, maka Zero Wing akan mengklaim 500 slot pertama. Ini berarti bahwa tes yang harus dilalui oleh berbagai negara adik kuasa akan menjadi jauh lebih sulit. Karena meningkatnya kesulitan, pemain yang mungkin bisa lulus tes mungkin gagal.
Ini, pada gilirannya, akan mengurangi jumlah pemain yang bisa dikirim berbagai negara adidaya ke kota. Sekarang setelah mereka memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang situasi ini, negara adikuasa ini menjadi lebih putus asa untuk mencapai lantai 5 sesegera mungkin. Sementara itu, berita tentang Zero Wing memasuki kota primordial dengan cepat menyebar di luar kehancuran. Apa, Zero Wing adalah guild pertama yang mengirim pemain ke Primordial City? Bukankah itu berarti Zero Wing akan menjadi yang pertama yang merintis dan menjelajahi kota? Petik 2. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Aku pernah mendengar bahwa hanya 500 pemain pertama yang akan menghadapi tes masuk kesulitan normal, sedangkan tes pemain lain akan lebih sulit. Kesulitan tes akan meningkat lagi setelah 1000 pemain memasuki Primordial City. Aku juga pernah mendengar bahwa Zero Wing memimpin 800 pemain ke lantai 5. Ini akan memonopoli 500 slot pertama. Dengan ini, berbagai negara adidaya kemungkinan akan mengalami kesulitan menyelesaikan dengan Zero Wing ketika merintis kota. Petik 2. Dengan banyaknya anggotanya memasuki kota primordial, Zero Wing akan menuai panen besar. Dari apa yang aku pelajari setelah memeriksanya, sepertinya cukup mudah untuk mendapatkan teknik tempur dari Primordial City. Ini terutama berlaku untuk teknik tempur tingkat lanjut. Petik 2. Tiba-tiba, pemain yang lebih mandiri dari berbagai kerajaan menjadi tertarik pada Zero Wing. Baik teknik tempur dasar dan teknik tempur lanjutan berada di luar jangkauan untuk pemain independen seperti mereka. Berbagai geng besar memperlakukan teknik tempur ini seperti pusaka keluarga, dan mereka memiliki persyaratan ketat bagi siapapun yang ingin mempelajari teknik tempur mereka. Seperti menjadi anggota inti dan menandatangani kontrak pembatasan dengan geng. Namun, Zero Wing bisa mendapatkan sejumlah besar teknik tempur dari Primordial City, dan jika itu yang terjadi, Zero Wing mungkin memiliki kondisi yang lebih longgar untuk mempelajari teknik yang dikumpulkannya. Bahkan mungkin membuat teknik tempur tersedia untuk semua anggotanya, bukan hanya anggota inti. Dengan harapan itu dalam pikiran, banyak pemain independen, terutama para ahli, mulai berkumpul di White River City dan Zero Wing City dari kerajaan lain. Ketika para pemain mencoba mempelajari lebih lanjut tentang persekutuan, Zero Wing memposting pengumuman di forum resmi Star Moon Kingdom. Pengumuman ini langsung menyebabkan keributan di seluruh kerajaan. Betapa dermawannya Zero Wing, dengan ini, bahkan pemain independen seperti kita dapat mempelajari teknik bertarung. Tapi bukankah 1000 kristal sihir itu sedikit mahal? Bahkan para ahli harus bekerja keras untuk waktu yang lama untuk mengumpulkan cukup, apalagi pemain yang lebih lemah. Petik 2. Kamu pikir itu mahal? Kamu harus melihat apa yang diminta oleh guild lain dengan teknik tempur. Ambil pemakaman surga, misalnya. Meskipun persekutuan memiliki banyak teknik tempur, siapapun yang ingin mempelajarinya harus menandatangani kontrak yang sangat ketat. Selain itu, anggota harus membayar harga tertentu untuk mempelajari setiap teknik pertempuran. Harganya hanya sedikit di bawah 1000 kristal sihir. Lebih baik mempelajari teknik-teknik dari Zero Wing. Paling tidak, kami akan mempertahankan kebebasan kami. Petik 2. Untuk sementara waktu, sejumlah besar pemain independen merayakan keputusan Zero Wing. Berita itu menggairahkan banyak tim petualang juga. Pemain independen mungkin berjuang untuk mengumpulkan 1000 kristal sihir, tetapi itu bukan masalah bagi tim petualang dengan beberapa ratus anggota. Namun, ketika berbagai persekutuan besar menemukan pengumuman itu, mereka marah besar. Ini terutama berlaku untuk persekutuan yang memiliki teknik tempur mereka sendiri. Mereka telah merencanakan untuk menggunakan teknik tempur mereka untuk menarik para ahli yang loyal dan mendapatkan keuntungan atas pesaing mereka. Tetapi pengumuman terbaru Zero Wing telah merusak gagasan itu. Berarti api hitam benar-benar luar biasa. Pemakaman surga kemungkinan akan jatuh, sekarang, kata Yuan Tixin. Dia tidak bisa menahan nafasnya yang sedih ketika dia membaca laporan yang baru saja dikirim oleh bawahan. Paman Yuan, apa yang terjadi? Tanya Purple Jade ingin tahu. Lihatlah sendiri, kata Yuan Tixin saat dia meneruskan laporan itu ke Purple Jade. Ketika Purple Jade membaca laporan itu, matanya membelalak kaget. Dia merasa sangat sulit untuk percaya bahwa Zero Wing akan benar-benar murah hati untuk menawarkan teknik tempurnya kepada pemain lain. Dengan melakukan itu, tidak diragukan lagi itu akan menjadi pukulan besar bagi berbagai guild kelas 1 yang telah memperoleh teknik tempur mereka sendiri. Secara alami, pemakaman surga tidak terkecuali. Eselon atas persekutuan akan menangis dan marah begitu mereka mendengar tentang ini. Sementara semua orang mendiskusikan Zero Wing, Si Feng tiba di Teleportation Hall Primordial City. Aula utama Teleportation Hall tampak seperti gua besar. Langit-langit aula setidaknya 100 meter dari tanah. Itu juga tampak seperti semacam miniatur matahari yang tertahan di langit-langit menyinari aula. Ketika Si Feng melihat sekeliling, dia menemukan banyak lift yang dioperasikan mana, yang mengarah ke berbagai persimpangan spasial. NPC dapat tiba dan meninggalkan kota primordial melalui persimpangan spasial ini kapan saja. NPC ini tidak terbatas pada ras manusia, termasuk anggota dari ras lain juga. Begitu Si Feng tiba, baik pikiran dan tubuhnya merasa berenergi. Kepadatan mana di sini tidak lebih rendah dari kota Titan. Pemain pasti akan lebih mudah mempraktikkan pertarungan mereka atau memproduksi item di sini daripada di tempat lain. Karena Si Feng telah mengunjungi kota primordial berkali-kali dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak repot-repot melihat-lihat balai teleportasi seperti turis yang ingin tahu. Sebaliknya, ia dengan cepat meninggalkan aula dan berkelana ke jalan-jalan kota primordial.
Kota Primordial adalah kota legenda. Kota ini memiliki NPC sebanyak kota NPC terpadat di domain dewa. Ada lebih dari 4 atau 5 juta NPC di dalam kota setiap saat, yang lebih dari 10 kali jumlah NPC di ibu kota Star Moon Kingdom. Selain itu, tidak seperti NPC di kota-kota NPC biasa, yang di kota Primordial setidaknya level 150. NPC Tier 2 tidak signifikan di sini, biasanya berfungsi sebagai penjaga gerbang. NPC tingkat 3, yang jarang terjadi di kota NPC lainnya, berjalan di hampir setiap jalan di kota Primordial. Satu bahkan akan menemukan window shopping Tier 4 NPC. Setelah meninggalkan aula teleportasi, Si Feng memanggil iblis api macan dan berjalan menuju jantung kota Primordial. Meskipun tata ruang Primordial City rumit, Si Feng tahu kota itu seperti punggung tangannya. Setelah melakukan perjalanan selama sekitar 20 menit, ia mencapai sebuah kuil yang menjulang tinggi. Kuil di depannya setinggi lebih dari 300 meter dan menempati ruang yang cukup untuk menampung 100.000 orang. Itu lebih mirip gunung daripada bangunan. Kuil ini juga merupakan struktur paling penting di kota Primordial. Kuil 7 Tokoh, bab 1673 Gulir Primordial. Dua boneka mekanik di pintu masuk kuil menghentikan Si Feng sebelum dia bisa memasuki gedung. Ini adalah kuil 7 Tokoh. Orang-orang yang tidak berwenang tidak diizinkan masuk. Kedua boneka mekanik melintasi pedang besar mereka sebelum pintu masuk, mencegah Si Feng melanjutkan. Jika ada pemain lain yang melihat boneka mekanik ini, mereka pasti akan ketakutan. Kedua boneka mekanik itu adalah monster mitik level 200. Mereka juga bukan boneka mekanik biasa, tetapi boneka yang ditingkatkan secara ajaib. Tidak hanya mereka memiliki kecerdasan yang sangat tinggi, tetapi mereka juga menggunakan domain. Dengan kata lain, mereka adalah monster mitik tingkat 4 dengan keterampilan domain. Bahkan NPC tingkat 4 dengan domain tidak akan cocok dengan boneka yang ditingkatkan secara ajaib ini. Selain itu, boneka yang ditingkatkan secara ajaib ini hanya penjaga gerbang kuil 7 Tokoh. Ada banyak penjaga yang lebih kuat di dalam kuil itu sendiri. Berdasarkan pengetahuan Si Feng, bahkan pemain tier 6 dewa peringkat tidak akan berani bertindak sombong di Seven Luminaries Temple tanpa kehilangan nyawa mereka. Kota Primordial adalah salah satu kota teraman di seluruh domain dewa. Baik monster maupun pemain tidak berani menimbulkan masalah di sini, dan mereka yang melakukannya terbunuh tanpa pertanyaan. Sementara itu, Si Feng tidak terkejut menemukan boneka yang ditingkatkan secara ajaib ini menghalangi jalannya. Seven Luminaries Temple adalah salah satu bangunan inti Primordial City. Itu juga tempat para pemain dapat menukar poin kontribusi mereka dengan item. Tetapi hanya pemain yang telah menjadi petualang di dalam kota diizinkan di dalam, semua orang akan berhenti di pintu. Jika pemain ingin menjadi petualang di sini, mereka harus mengambil kues petualang dari Asosiasi Petualang Kota Primordial. Setelah menyelesaikan kues petualang mereka, pemain akan diberikan emblem petualang Kota Primordial. Pemain hanya akan dianggap sebagai petualang biasa di kota setelah mereka memiliki lambang ini, dan itu akan memungkinkan mereka untuk menikmati beberapa manfaat yang ditawarkan kota. Namun, karena Si Feng sedang terburu-buru, dia tidak berhenti oleh asosiasi petualang untuk mengambil kues petualang. Menanggapi pedang besar yang bersilangan di depannya, Si Feng mengeluarkan City Rookie Emblem dan menunjukkannya kepada para penjaga, bertanya, bisakah aku masuk sekarang? Emblem Rookie Kota memberinya status petualang perunggu di kota Primordial. Meskipun statusnya tidak dapat ditingkatkan, itu sudah cukup untuk saat ini. Jika dia memiliki waktu luang di masa depan, dia bisa dengan mudah mengambil petualang quest dan mendapatkan lambang petualang yang asli. Emblem Rookie Kota sudah dikonfirmasi. Identitas dikonfirmasi, kamu bisa masuk. Petik 2. Setelah dua boneka memeriksa emblem Rookie Kota, mereka santai ke sikap asli mereka dan mengalihkan perhatian mereka dari Si Feng. Melihat ini, Si Feng berjalan ke kuil 7 Tokoh. Lobby Seven Luminaries Temple adalah plaza yang didekorasi dengan indah. Pemandangan itu spektakuler. Itu berisi area di mana orang bisa beristirahat dan mengobrol, dan bahkan menawarkan restoran dan bar terbuka. Makanan dan minuman yang dijual di sini unik untuk kota Primordial dan tidak dapat dipindahkan dari kota. Tapi rasa dari barang-barang ini benar-benar tak terlupakan. Bahkan pemain yang menikmati hidangan lezat setiap hari ingin makan di sini, tetapi sangat sedikit pemain yang mampu melakukannya. Setiap item di kuil 7 Tokoh biaya poin kontribusi kota Primordial. Baik koin maupun kristal sihir tidak diterima sebagai mata uang. Sementara itu, sekali makan di sini harganya setidaknya 100 CP. Tentu saja, pemain yang mengkonsumsi makanan akan menerima manfaat yang sesuai dengan 100 CP yang mereka bayarkan, meningkatkan persepsi dan fokus. Sayangnya, efek dari makanan 100 CP hanya akan bertahan 2 jam. Namun, selama waktu itu, para pemain dapat menggunakan buff dengan menyewa ruang pelatihan di Seven Luminaries Temple untuk mempraktikkan teknik tempur yang baru saja mereka beli. Demikian juga, ruang pelatihan dikenakan biaya CP untuk disewa, dengan ruang pelatihan dasar seharga 10 CP per jam, ruang pelatihan menengah seharga 30 CP per jam, dan ruang pelatihan lanjutan berharga 100 CP per jam. Namun, bagi sebagian besar pemain, biaya ini sangat besar. Sistem hanya memberikan CP gratis pada kunjungan pertama pemain ke kota Primordial, tidak memberi imbalan apapun untuk entry selanjutnya. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pemain untuk dengan hati-hati memutuskan bagaimana memasuki kota Primordial untuk kunjungan pertama mereka. Selain dari bonus entry pertama,
pemain hanya bisa mendapatkan lebih banyak poin kontribusi dengan menyelesaikan pencarian dan melalui pencapaian di kota primordial. Si Feng tidak repot-repot melihat-lihat setelah memasuki kuil 7 toko saat ia berjalan menuju konter pertukaran. Tuan, boleh aku tahu barang apa yang ingin kamu beli? Tanya seorang elf cantik di belakang meja sambil tersenyum. Meskipun elf betina tampak seperti administrator sederhana untuk departemen pertukaran, jika orang memperhatikan, mereka akan menemukan bahwa dia sebenarnya adalah level 150, tier 3 Great Mage. Selain itu, sebagai anggota ras elfen, afinitas bawaannya dengan mana sangat tinggi, membuatnya sedikit lebih kuat dari penyihir hebat tingkat 3 biasa pada tingkat yang sama. Di dalam kota NPC kecil, elf betina ini dapat dengan mudah berfungsi sebagai hakim kota. Jika wanita elf ini memutuskan untuk menyerang si Feng sekarang, dia akan mati seketika kecuali dia mengaktifkan skill invulnerability pada waktunya. Aku ingin membeli jiwa primordial, kata si Feng. Jiwa primordial sangat langka, sehingga masing-masing akan dikenakan 200 poin kontribusi. Kami juga memiliki batas pertukaran harian pada jiwa primordial. Hanya 100 jiwa purba yang tersedia setiap hari, elf menjelaskan. Boleh aku tahu berapa banyak jiwa purba yang ingin kamu beli, Tuan? 20, kata si Feng. Jiwa primordial adalah alat langka yang dapat membantu pemain ketika mereka menantang quest promosi mereka. Mereka juga unik untuk kota primordial. Tentu, si Feng harus membeli sebanyak jiwa primordial yang dia mampu sekarang. Sementara itu, selain dari 5.000 CP yang diperolehnya untuk menyelesaikan tes masuk peringkat Asura, ia telah menerima bonus 3.000 CP dari sistem, memberinya total 8.000 CP. Sehingga pengeluaran 4.000 jiwa primordial soul tidak akan menempatkannya dalam yang merah. Dia juga tidak yakin berapa banyak anggota Zero Wing akan berhasil masuk ke kota primordial. Untungnya, tidak seperti pemain lain, ia memiliki City Rookie Emblem, yang membuatnya bisa mendapatkan CP jauh lebih mudah. Baiklah, administrator elf kemudian mengambil 20 botol dari unit penyimpanan spasial di belakangnya dan berkata, Tuan, sebagai rookie kota, kamu menikmati diskon 10% untuk semua pembelian. Total tagihan kamu mencapai 3.600 poin kontribusi. Apakah kamu ingin membeli yang lain? Petik 2. Setelah memikirkan masalah ini, si Feng mengertakkan gigi dan berkata, aku ingin membeli 12 gulungan primordial dan 1 batu teleportasi ke dataran kegelapan. Awalnya, dia telah merencanakan untuk membeli teknik tempur tingkat lanjut setelah mencapai kota primordial. Tetapi mendapatkan kota hilangnya tanah yang tak bertulang itu jauh lebih penting saat ini. Dataran kegelapan adalah salah satu dataran tinggi di domain God, dan kekuatan kegelapan di dataran itu sangat padat. Tentu saja, monster yang tinggal di Darkness Plane berisi jumlah Power of Darkness yang menakutkan di dalamnya. Ketika terbunuh, mereka memiliki peluang besar untuk menjatuhkan fragmen batu kegelapan. Alkemis dapat menggunakan 100 dari fragmen ini untuk mensintesis batu kegelapan yang lengkap, tetapi tingkat keberhasilan mereka adalah 30% sangat rendah. Namun, ini, sejauh ini, metode terbaik untuk mendapatkan Darkness Stone. Di sisi lain, jika dia mencoba untuk berburu monster mitik tipe kegelapan, kesempatan untuk mendapatkan batu kegelapan yang lengkap adalah sekitar 10%. Ketika para pemain di masa lalu harus mendapatkan Darkness Stone, mereka biasanya memutuskan untuk melakukannya di Darkness Plane. Namun, sebagai dataran tinggi, dataran kegelapan itu sangat berbahaya. Dengan kekuatan si Feng saat ini, penggilingan di sana akan murni bunuh diri. Dia hanya berani melakukannya karena dia memiliki Alkitab kegelapan. Jika dia ingin meningkatkan peluang bertahan hidup di Darkness Plane, Primordial Scrolls diperlukan. Gulir primordial adalah gulir super langka yang hanya bisa digunakan di dataran tinggi. Pemain bisa menggunakan gulir untuk memanggil roh pahlawan untuk membantu mereka dalam pertempuran, dan itu mirip dengan gulir pemanggilan tingkat 3. Namun, roh pahlawan yang dipanggil dengan cara ini beroperasi secara berbeda dari makhluk yang dipanggil biasa. Kekuatan heroic spirit yang dipanggil tidak dalam pertarungan langsung. Sebaliknya, mereka cenderung fokus pada dukungan. Mereka memiliki banyak skill dan mantra dukungan yang dapat secara signifikan memperkuat kekuatan tempur pemain. Seperti jiwa primordial, ada batas pertukaran harian untuk gulungan primordial. Setiap gulir primordial menelan 300 poin kontribusi. Hanya petualang perunggu dan yang lebih tinggi yang dapat membeli batu teleportasi dataran kegelapan untuk 1000 poin kontribusi. Termasuk diskon City Rookie, yang menempatkan total baru kamu di 7.740 poin kontribusi, lapor administrator elf, tersenyum ketika mengeluarkan barang yang diminta si Feng. Si Feng kemudian membayar tagihannya, langsung menjadi bajingan miskin. Tapi dia tidak keberatan dengan pengeluaran besar. Dibandingkan dengan nilai kota hilang, menghabiskan banyak poin kontribusi ini bukanlah apa-apa. Dia kemudian mengirimkan Primordial Souls ke Aquaros sementara dia berteleportasi ke Darkness Plane. Bab 1674 Dataran Kegelapan. Setelah si Feng mengaktifkan batu teleportasi, dia tiba-tiba pingsan. Ketika dia membuka matanya lagi, dia mendapati dirinya berada di dunia yang sama sekali berbeda. Langit gelap di dunia ini diperintah oleh kegelapan dan kematian. Si Feng merasa seolah-olah dia baru saja tiba di sebuah rumah kecil, remang-remang, hampir tidak bisa melihat 20 meter jauhnya. Yang bisa dia lihat hanyalah gurun tandus. Tempat ini sepertinya tidak bisa bertahan untuk makhluk apapun. Sistem, kamu telah menemukan dunia kegelapan. Sistem, karena kamu bukan milik dunia ini, kamu merasa kekuatan dunia ini menindas.
Semua indera melemah 50%, atribut dasar menurun 30%, dan EXP naik 95%. Sistem, saat berada di dunia kegelapan, kamu tidak dapat melakukan kontak dengan dunia luar. Setelah kamu mati, jiwa kamu akan langsung diusir dari dunia kegelapan. 3 pemberitahuan sistem tiba-tiba mencapai telinga Si Feng, satu demi satu. Bahkan pemain tier 2 ditekan secara intensif. Si Feng mengerutkan kening ketika mendengar pemberitahuan sistem. Dia tidak terlalu terkejut bahwa dia telah ditekan. Namun, apa yang tidak dia duga adalah tingkat penindasan. Tidak hanya dataran tinggi jauh lebih besar dari dunia lain, tetapi diskriminasi di dalamnya juga lebih parah. Penampilannya di dunia kegelapan mirip dengan masuk tanpa izin. Sementara itu, semakin kuat makhluk itu memasuki dunia asing, semakin besar penindasannya. Dia juga pernah mengunjungi dataran tinggi di masa lalu. Hanya saja, dia sudah menjadi pemain tier 3, jadi atribut dasarnya hanya ditekan oleh 40%. Meskipun dia sepenuhnya diarahkan pada peralatan epik, atribut dasarnya hanya menyaingi Tuan Agung dari tingkat yang sama. Fisiknya juga jauh lebih lemah. Dia bahkan memiliki masalah terhadap berbagai lords tinggi dataran tinggi dari tingkat yang sama. Dia tidak berharap penindasan pada keberadaan tier 2 menjadi begitu parah. Keberadaan tier 2 berdiri di bagian paling bawah hierarki kekuasaan di Higher Planes. Bahkan pada level dan tingkat yang sama, monster Higher Planes jauh lebih kuat daripada monster di benua domain dewa. Ini karena peringkat kehidupan mereka jauh lebih tinggi daripada monster biasa, seperti standar tempur mereka. Di benua domain dewa, naga adalah makhluk legenda, tetapi di dataran tinggi, monster dengan peringkat kehidupan untuk menyaingi naga ada di mana-mana. Oleh karena itu, sebelum mencapai kekuatan tertentu, pemain memiliki peluang bertahan hidup yang sangat rendah di Higher Plane. Meskipun sudah menjadi rahasia umum bahwa Higher Planes menawarkan banyak sumber daya peringkat tinggi dan berharga yang langka atau tidak ada di benua domain dewa. Berbagai negara adidaya di kehidupan Si Feng sebelumnya tidak dengan santai menjelajahi dataran-dataran tinggi ini. Selain dari penindasan dunia dan kekuatan monsternya, lingkungan adalah perbedaan terbesar antara dataran tinggi dan benua domain dewa. Ambil Darkness Plane, misalnya. Setelah tiba di dunia ini, Si Feng merasa tubuhnya menjadi jauh lebih berat dari sebelumnya. Rasanya seolah-olah gaya gravitasi di daerah itu telah meningkat 3 atau 4 kali. Selain itu, kekuatan kegelapan lingkungan terus-menerus merusak tubuhnya. Tanpa resistensi kegelapan yang sangat tinggi, Power of Darkness sekitar akan membunuh pemain bahkan jika mereka berdiri di tempat dan tidak melakukan apa-apa. Tidak berani membuang waktu, Si Feng mengeluarkan Bible of Darkness dan memanggil Demon tingkat 3. Sebagai tanggapan, seorang iblis dalam armor skala merah, memegang pedang besar, muncul di hadapan pemanggilnya. Iblis darah, makhluk iblis, iblis 3 iblis. Level 80. HP 34 juta per 34 juta. Iblis dianggap sebagai makhluk gelap di domain dewa, jadi di dunia kegelapan, mereka tidak akan tertindas. Selain itu, berkat Bible of Darkness Demon Ruler Skill, Blood Demon telah tumbuh lebih kuat. Ini sebabnya Si Feng berani mengunjungi dataran kegelapan. Setiap monster di dunia kegelapan kemungkinan lebih kuat dari Si Feng, dan dia hanya bisa melihat hingga 20 meter jauhnya. Dengan kerugian seperti itu, monster kemungkinan akan menemukannya sebelum dia merasakannya. Di sisi lain, jika dia mengendalikan iblis, dia bisa mengamati sekelilingnya melalui mata iblis. Setelah mencobanya, ia memperhatikan peningkatan besar pada jangkauan visinya. Dengan melihat melalui mata iblis, Si Feng bisa melihat hingga 500 meter jauhnya. Dia menemukan bahwa dia saat ini berdiri di punggungan kerikil. Dan sekelompok Dark Scorpions setinggi 10 meter berkeliaran sekitar 300 meter jauhnya. 9 dari 10 kalajengking gelap memiliki 3 ekor, dan yang terakhir memiliki 5 ekor. Selain itu, kalajengking berekor 5 memancarkan cahaya ungu muda. Dark Scorpion, Dark Creature, Lord, level 65, HP 18 juta per 18 juta. Scorpion gelap mutasi, Dark Creature, Great Lord, level 68, HP 43 juta per 43 juta. Jika Si Feng tidak siap, dia kemungkinan akan berkelana ke rentang deteksi kegelapan-kegelapan. Jika 9 Lords dan pemimpin Great Lord mereka telah menyergapnya sementara dia telah begitu kuat ditekan, dia akan mati dengan sangat cepat. Untungnya, batu-batu teleportasi yang mentransfer pemain ke dataran tinggi umumnya mengirim pemain tersebut ke level yang sesuai. Meski begitu, jika dia mengirim Blood Demon untuk menyerang kelompok Dark Scorpions dengan sendirinya, Demon pasti akan kalah dalam pertempuran itu. Kekuatan The Scorpion mutasi gelap saja bisa menyaingi iblis darah. Sebagai makhluk dataran tinggi, kalajengking bermutasi memiliki peringkat hidup yang jauh lebih tinggi, setelah semua. Selanjutnya, itu mendapat dukungan dari 9 Lord Scorpions Dark peringkat untuk mengelilingi dan memusnahkan Demon darah. Namun, Si Feng tidak punya niat berputar-putar melewati grup. Dia kemudian mengambil scroll primordial dan mengaktifkannya. Ketika primordial scroll diaktifkan, seorang lelaki tua setinggi 4 meter muncul di hadapannya. Pria tua itu semi-transparan dan memegang tongkat. Tidak buruk, aku benar-benar mendapat druid hebat. Si Feng cukup puas ketika melihat lelaki tua itu. Roh pahlawan primordial, pahlawan, druid hebat, level 75, HP 15 juta per 15 juta. Meskipun jiwa primordial memanggil roh pahlawan secara acak, semua roh pahlawan yang dipanggil adalah tingkat 3.
Tidak seperti NPC biasa, roh pahlawan tidak akan tertindas di dunia asing. Selain itu, mereka memerintahkan banyak mantra dan keterampilan tingkat 3. Mereka adalah dukungan sempurna bagi pemain saat bermain di Higher Planes. Setiap tim yang bermaksud menggiling di dataran tinggi akan selalu membeli gulungan primordial sebelum melakukannya. Setelah memanggil roh pahlawan, Si Feng meminta druid hebat melemparkan serangkaian mantra dukungan tingkat 3. Perlindungan hutan mantra tingkat 3 tier, meningkatkan pertahanan dan atribut dasar semua sekutu sebesar 20% selama 30 menit. Tidak menumpuk dengan mantra yang meningkatkan atribut lainnya. Berkah alam mantra tingkat 3 tier, semua resistansi plus 80, pengurangan kerusakan 15%, dan peningkatan stamina 15% selama 30 menit. Tier 3 spell Thorny Fins, lindungi target yang ditentukan dengan Magical Fins selama 10 menit. Siapapun yang menyerang target tersebut akan menerima kerusakan dari Magical Fins. Ketika 3 mantra dukungan memengaruhi iblis darah, atribut iblis darah naik dengan margin yang besar. Setelah itu, Si Feng mengendalikan Demon darah dan menyerbu ke arah kelompok Scorpion gelap. Ketika Blood Demon kurang dari 200 yard dari Dark Scorpions, itu menarik perhatian monster. Menanggapi, kalajengking kegelapan memukul ekor mereka dan mendesis mengancam. Tidak menunggu Dark Scorpions untuk menyerang, Si Feng menggunakan mantra tier 3, Sangsi Darah. Segera, 50 lebih bilah darah terbang di 10 Dark Scorpions dengan kecepatan kilat. Bahkan jika Si Feng berada di puncaknya dan mengaktifkan skill Berserk, dia akan mengalami kesulitan memblokir semua 50 bilah darah. Dia harus menghindari atau mengaktifkan skill penyelamat hidup untuk menghindari pukulan. Saat bilah darah akan mencapai kalajengking kegelapan, ekor yang terakhir kabur. Dang, dang, dang. Serangkaian percikan menyilaukan menerangi lingkungan yang suram. 9 Lord peringkat Dark Scorpions telah berhasil menjatuhkan lebih dari 80% dari pedang darah. Sementara senjata yang telah menemukan tanda mereka hanya memberikan sedikit lebih dari minus 30.000 kerusakan. Namun, Scorpion gelap mutasi, menghancurkan 9 bilah yang masuk, muncul dari pertukaran tanpa terluka. Sungguh resistensi sihir yang tinggi. Hasilnya sedikit mengejutkan Si Feng. Mantra tier 3 Demon tier 3 membawa kekuatan luar biasa. Hanya satu dari bilah-bilah darah itu yang bisa menyaingi serangan Great Lord di tingkat yang sama. Namun mereka hanya memberikan sedikit lebih dari minus 30.000 kerusakan setelah mendaratkan serangan langsung, bagi para Dark Scorpions, yang masing-masing memiliki 18 juta HP. Kerusakannya tidak signifikan. Selama saat singkat Si Feng telah terkejut, kalajengking mutasi gelap memekik ketika ekornya mulai bersinar hijau gelap saat mereka menyerang Blood Demon. Ekor telah bergerak begitu cepat sehingga Si Feng tidak bisa bereaksi pada waktunya. Dia hanya berhasil memiringkan tubuh Blood Demon, menghindari 3 dari 5 serangan. Ketika 2 ekor sisa Scorpion mutasi gelap menghantam Blood Demon, sengatnya meluncur melalui baju besi iblis seperti pisau melalui kertas, masing-masing menangani lebih dari minus 400.000 kerusakan. Bab 1675 Kristal Energi Kegelapan bermutasi. Setelah diserang oleh sinar menyengat mutated Dark Scorpion, Blood Demon segera mendapatkan debuff. Minus 22.347. Ketika debuff mulai berlaku, Si Feng tiba-tiba merasa jauh lebih sulit untuk mengendalikan iblis darah, gerakan iblis menjadi lamban. Racun yang sangat kuat. Si Feng sedikit terkejut ketika dia memeriksa debuff. Lumpuh racun. Memberikan 30.000 kerusakan setiap 0,8 detik selama 12 detik. Sementara racun masih berlaku, mengurangi kecepatan reaksi sebesar 40%, kecepatan serangan sebesar 30%, dan kecepatan gerakan sebesar 30%. Efek dapat ditumpuk hingga 10 kali. Mayoritas racun dalam Guts Domain hanya menyebabkan korban kehilangan HP seiring waktu. Sangat sedikit yang dapat menimbulkan efek kelumpuhan, apalagi bisa ditumpuk. Meskipun Blood Demon memiliki magic resistance yang tinggi dan dapat mengurangi sebagian dari kerusakan yang diterimanya, jika racunnya ditumpuk 10 kali. Bahkan Blood Demon akan jatuh dalam waktu singkat. Selain itu, toksin yang ditumpuk meningkatkan tidak hanya dot tetapi juga debuff pengurangan kecepatan. Jika itu terjadi, Blood Demon akan memiliki waktu yang semakin sulit menghalangi serangan Dark Scorpions, yang memiliki standar tempur yang sangat tinggi. Standar tempur Demutated Dark Scorpion bahkan pada tingkat pemain ahli biasa. Pada saat berikutnya, kalajengking kegelapan meluncurkan gelombang serangan lain ke Blood Demon. Karena racun itu, iblis darah memiliki kesulitan besar untuk mempertahankan diri. Serangkaian kerusakan mulai dari beberapa puluh ribu hingga beberapa ratus ribu muncul di atas kepala Blood Demon, HP-nya jatuh. Jumlah tumpukan Paralyzing Venom juga meningkat dari 1 menjadi 4. Sekarang, Demon darah mengambil minus 120.000 kerusakan dari racun setiap 0,8 detik. Kecepatan reaksinya juga menurun sebesar 60%, dan kecepatan serangan dan pergerakannya sebesar 50%. Meskipun Blood Demon berlevel lebih tinggi, itu tidak akan bertahan lama melawan Dark Scorpions pada tingkat ini. Syukurlah aku menyiapkan gulungan primordial. Melirik Scorpion gelap bermutasi, Si Feng kemudian memerintahkan roh pahlawan untuk melemparkan tier 2 spell Hailing Wind. Angin hijau muda segera menyelimuti Blood Demon. Pada saat berikutnya, debuff Paralyzing Venom tidak hanya hilang sama sekali, tetapi Blood Demon juga dengan cepat memulihkan 10% atau lebih HP yang hilang. Dalam sekejap mata, sudah kembali ke HP penuh. Setelah Hailing Wind berakhir,
Si Feng meminta roh pahlawan untuk melempar Fin 3 spell Earthen Fin. Tiba-tiba, tanaman merambat tumbuh di bawah kaki Dark Scorpions dan mengikat monster sepenuhnya. Meskipun Dark Scorpions berhasil memotong dan mematahkan tanaman merambat dalam perjuangan mereka, tanaman merambat baru akan selalu menggantikan yang rusak. Sangat membatasi mobilitas Scorpions gelap. Selain itu, Earthen Fins juga memberikan minus 50.000 damage setiap detik pada Dark Scorpions, dan skill bertahan selama 20 detik penuh. Skill ini sempurna melawan monster tanpa skill penghapusan kontrol. Setelah Dark Scorpions dibatasi, Blood Demon mengacungkan pedang besarnya dan mulai memusnahkan Dark Scorpions. Masing-masing serangan normal menyebabkan sekitar minus 40.000 kerusakan, sedangkan keterampilannya masing-masing lebih dari minus 100.000 kerusakan. Sementara itu, Si Feng juga melemparkan Flame Domain pada kelompok monster. Meskipun Si Feng ditekan oleh dunia dan atribut dasarnya telah menurun secara signifikan, pedang suci yang dia gunakan menggandakan kerusakan yang dia berikan pada makhluk gelap. Setelah itu, kerusakan lebih dari minus 200.000 muncul di atas kepala Dark Scorpions. Selain itu, kerusakan Flame Domain yang ditangani juga meningkat sebesar 20% setiap detik. Pada saat Flame Domain berakhir, Lord peringkat Dark Scorpions telah kehilangan hampir sepertiga dari HP maksimum mereka. Si Feng kemudian mengeksekusi Lightning Edge dan memberikan masing-masing Dark Scorpions lebih dari minus 200.000 damage per detik selama 5 detik. Pada saat ini, roh pahlawan berdiri di samping Si Feng selesai casting tingkat 3 kutukan Star Fury. Tiba-tiba, garis-garis cahaya bintang mulai turun dari langit dan membombardir kalajengking kegelapan. Kekuatan mantra AOE lebih kuat daripada domain api Si Feng, setiap gelombang serangan menghasilkan lebih dari minus 600.000 kerusakan pada kalajengking kegelapan. Selain itu, tidak seperti mantra AOE normal, Star Fury hanya ditujukan untuk musuh dalam jangkauan. Oleh karena itu, kutukan itu tidak melakukan kerusakan pada iblis darah. Secara total, 7 gelombang cahaya bintang turun di kalajengking kegelapan. Pada saat Star Fury berakhir, kalajengking kegelapan tidak hanya kehilangan sejumlah besar HP mereka, tetapi mereka juga jatuh ke kondisi yang sangat terluka, atribut dasar, pertahanan. Dan kekuatan tempur mereka menurun hingga batas tertentu. Pergantian peristiwa ini memungkinkan iblis darah untuk menangani lebih banyak kerusakan. Sekarang, bahkan serangan normalnya menimbulkan sekitar minus 80.000 kerusakan pada lawan tangguhnya. Dengan sangat cepat, Dark Scorpion pertama jatuh ke kelompok Si Feng. Setelah itu, bahkan setelah durasi Earthen Fin berakhir, kalajengking kegelapan yang terluka parah tidak menimbulkan banyak ancaman. Untuk membuat pertempuran lebih efisien, Si Feng memutuskan untuk memiliki fokus iblis darah hanya menghindari serangan kalajengking mutasi gelap sambil mempertahankan serangannya pada kalajengking kegelapan lainnya. Strategi ini membuat Scorpion mutasi gelap tidak berguna dalam pertempuran. The Great Lord hanya bisa menonton ketika bawahannya diambil satu demi satu. Hanya setelah pembuangan semua monster peringkat Tuhan barulah Si Feng melakukan pukulan perdagangan iblis darah karena pukulan dengan Tuan Besar. Melepaskan semua bentuk penghindaran dan pertahanan. Meskipun Blood Demon akan diracuni dan menerima banyak kerusakan karena melakukan itu, ada penyembuhan yang diberikan oleh roh pahlawan. Karena serangan habis-habisan Blood Demon, The Dark Scorpion bermutasi kehilangan HP dengan cepat. Box of Fail, KOM. 72%, 70%, 65%. Setelah kira-kira 10 menit berlalu sejak pertempuran dimulai, Si Feng mengaktifkan Divine Providence dan mendaratkan serangan terakhir pada Scorpion gelap mutasi. Setelah itu, Scorpion gelap bermutasi mengeluarkan pekikan kesakitan saat runtuh di depan kaki Si Feng. Pada saat yang sama, Tuan Besar juga menjatuhkan 8 item di sekitar mayatnya. Monster-monster di sini benar-benar tangguh. Si Feng menghela nafas lega ketika dia melihat bahwa kalajengking mutasi akhirnya mati. Meskipun Si Feng sudah lama tahu bahwa monster di pesawat tinggi itu kuat, dia tidak pernah membayangkan bahwa monster dari dunia kegelapan akan menjadi ini kuat. Hanya berurusan dengan level 68 Great Lord sudah mengambil begitu banyak usaha. Jika bukan karena dia memanggil roh pahlawan tipe penyembuhan, dia bisa saja kalah dalam pertempuran ini. Dengan seberapa kuat monster di dunia kegelapan itu, jika dia menemukan seorang Grand Lord, dia kemungkinan besar tidak punya pilihan selain melarikan diri. Namun, saat berurusan dengan kalajengking kegelapan memang sangat sulit, jarahan yang mereka jatuhkan sangat menyenangkan Si Feng. 9 Lord peringkat Dark Scorpions telah menjatuhkan total 37 item. Di antara mereka, 15 adalah level 60 peralatan misterius besi dan 8 adalah peralatan perunggu level 60. Drop rate di sini jauh lebih baik daripada di benua domain dewa di mana Lord peringkat monster melewati level 50 menjatuhkan hanya peralatan perunggu sementara peralatan misterius besi dijatuhkan hanya oleh High Lords dan Great Lords. Dan umumnya hanya 1 atau 2 potong peralatan pada saat itu. Selain senjata, peralatan, dan bahan, 9 kalajengking hitam juga menjatuhkan 3 fragmen batu kegelapan. Drop rate untuk fragmen-fragmen itu jauh lebih baik daripada apa yang awalnya diharapkan oleh Feng Feng. Namun, dibandingkan dengan hasil rampasan dari 9 Scorpions gelap, rampasan dari Scorpion gelap mutasi jauh lebih menarik. Dari 8 item yang dijatuhkan, 3 adalah peralatan jubah armor kain Secret Silver level 60 dan 2 set piece untuk armor plat rahasia perak level 60, set Deferer perak. Set Secret Set Silver level 60 akan dianggap sebagai peralatan top notch dalam permainan ketika pemain mencapai level 60.
Apalagi, set Devourer gelap sebenarnya set 8 bagian. Persyaratan level set akan diturunkan ke level 55 ketika 4 set piece dikumpulkan, dan lebih jauh ke level 50 jika satu berhasil menyelesaikan set. Jika pemain bisa menggunakan peralatan set rahasia perak level 60 di level 50, hanya atribut dasar yang bisa mereka peroleh dari set saja yang akan melampaui peralatan set level 50 Dark Gold. Belum lagi, set efek lainnya dari set Devourer set juga sangat menakjubkan. Efek himpunan dua bagian himpunan ini mengurangi kerusakan yang diderita dari tingkat 2 mantra sebesar 40% dan mantra di bawah tingkat 2 sebesar 70%. Sementara itu, efek 6 potong meningkatkan kekuatan dan daya tahan pemakainya hingga 30% saat diserang. Jika dia bisa membiarkan MTS dan Berserkers persekutuan untuk melengkapi set Devourer gelap, mereka akan praktis tak terkalahkan di antara mereka yang memiliki level yang sama. Selain dari 3 potong peralatan, Scorpion gelap bermutasi juga menjatuhkan 2 fragmen batu kegelapan. Adapun 3 item yang tersisa, 2 di antaranya adalah Paralyzing Venom ramuan, yang dapat diterapkan pada senjata. Memungkinkan serangan seseorang untuk memberikan versi yang lebih lemah dari debuff Paralyzing Venom pada target. Setiap ramuan dapat digunakan 3 kali, dan setiap aplikasi bertahan selama 30 menit. Meskipun debuff yang diberlakukan tidak sekuat Mutated Dark Scorpion, itu masih cukup efektif melawan pemain dan monster. Setelah itu, si Feng mengeluarkan dari tasnya item terakhir yang dijatuhkan oleh Great Lord. Item ini adalah kristal yang memancarkan cahaya hitam putih. Ketika dia melihat kristal itu, sedikit kegembiraan muncul di matanya. Kristal energi kegelapan mutasi, itu adalah salah satu jarahan paling langka yang ada di dunia kegelapan. Bahkan, itu adalah harta yang sangat dicari oleh para pemain milik kekuatan gelap. Ini adalah item yang hanya akan dijatuhkan oleh monster bermutasi tipe kegelapan.